Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fitur biaya di 3 digit. Jika teman-teman lihat di sidebar sini, sudah ada fitur untuk biaya dan ada beberapa fitur di dalamnya dan kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube kita kali ini, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan ketika nanti kita ada update video tutorial lainnya maupun tips-tips cara menggunakan 3 digit secara efektif dan efisien di bisnis teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke dalam modul seperti biasa. Ya, di dalam sini sudah dijelaskan ada beberapa fitur biaya. Ini sangat sederhana, teman-teman. Jadi tidak perlu pusing. Di sana ada fitur biaya tunai, yaitu biaya yang ketika dicatat itu secara bersamaan kas atau bank. Kemudian ada hutang biaya. Di situ ketika transaksi dicatat tapi belum dibayarkan. Kemudian ini pembayaran dari hutangnya. Kemudian ada hutang ya ada biaya yang dibayar di muka, baru nantinya dialokasikan. Kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama biaya tunai, sederhana beban gaji operasional. Contohnya diberikan kepada Budi, nilainya 5 juta rupiah, tanggal 25 Januari dari Bank BSI. Oke, kita langsung ke biaya tunai. Nah, kita tambah pembukuan. Teman-teman, di sini kalian akan melihat banyak sekali list ya, transaksi biaya tunai yang bisa diinput. Ini tidak perlu diambil pusing, ini sesuai dengan akun beban operasional yang tertera di dalam bisnis teman-teman di 3 digit. Ya, jadi tidak perlu pusing, cukup mengetahui ada akun apa saja di beban operasional, seperti itu. Nah, teman-teman bisa search di sini, kemudian klik yang tadi gaji operasional ya. Misalnya gaji. Nah, muncul langsung gaji operasional. Kita klik, keluar dari BSI, diberikan oleh perusahaan kepada Budi ya tadi. Nah, Budi tim sales tanggal 25 Januari sebesar 5 juta rupiah. Gaji Januari 2025 5 juta rupiah. Langsung simpan, selesai. Semudah itu, segampang itu menginput biaya yang tunai ya. Jadi langsung terjadi debit dan kredit di KSN Bank BSI. Kita lanjut ke hutang biaya. Nah, ceritanya di sini ada hutang beban internet. Jadi kita mencatat di bulan ini kita punya hutang berapa nih untuk beban internet karena bayarnya mungkin nanti di bulan berikutnya begitu. Oke. Di sini kita langsung saja ke biaya, kemudian catat ya hutang biayanya. Kita lihat di sini, kita bisa klik internet. Kita pilih dibayar oleh perusahaan kepada IndiHome. Oke, IndiHome tanggal 25 Januari. Kita lihat di sini jatuh temponya 10 Februari. Jadi maksimal tanggal 10 bulan berikutnya itu sudah harus dibayarkan, teman-teman. Nah, 10 Februari 350.000. Oke. Kita simpan. Gampang. Statusnya belum dibayar ya. Kita lihat di riwayat di sini sudah ada satu hutang biaya yang belum dibayarkan. Kemudian berikutnya kita bayar hutangnya. Jadi kita bayar hutang beban internet ini. Kita bisa klik di sini bayar hutang. Kemudian kita cari internet. Ini bahasa sangat sederhana teman-teman ya, bayar hutang beban internet. Jadi ya kita sedang membayar hutang beban internet di sini. Kemudian dia dari BSI, perusahaan kepada IndiHome ya. Tanggal 30 Januari. Jadi 30 Januari udah dibayar nih sama company. Nah, yang tadi ya IndiHome ya. Dibayar 350.000 langsung lunas. Sisanya 0 ya. Kita simpan, berhasil. Nah, di sini
Langsung muncul semuanya beban yang akan dibayar sudah mengalami debit, ya, dan keluar biaya dari BSI. Kita lihat tadi ya, di hutang biaya itu statusnya lunas, teman-teman. Ya, tadi belum dibayar sudah jadi lunas karena sudah dibayarkan di sini. Jika kita klik transaksinya, kita akan lihat list pembayarannya di bawah sini. Oke. Sangat gampang. Jadi ketika ada hutang tertentu kita tinggal lihat kalau dia statusnya lunas, kita mau tahu ini dibayar dengan transaksi yang mana ya. Kita tinggal klik saja nomor referensinya, lihat detailnya di bawah sini pasti sudah ada. Oke, berikutnya ada biaya yang bayar di muka. Jadi ini tadi ya transaksi yang keluar dulu duitnya tapi belum dicatat. Kita catat contohnya listrik. Listrik kan kita beli token teman-teman. Langsung beli token, kita belum gunakan listriknya, kita sudah ada tokennya gitu. Jadi kemungkinan ketika kita beli token listrik mungkin bisa dipakai 1 bulan, mungkin bisa dipakai sampai 3 bulan, seperti itu ya. Ini contohnya, kita langsung input biaya bayar di muka. Nah, kita pilih listrik. Oke. Nah, beban listrik bayar di muka. Dananya keluar dari Bank BSI ya tadi. Tanggal 20 Januari. Jatuh temponya 20 Maret. Nah, jadi maksudnya di situ, oke kita mau alokasikan kira-kira sampai kapan? Oh, sampai 20 Maret, begitu. Kita langsung pilih PLN dari 20 Januari ya. 20 Januari sampai dengan 20 Maret kira-kira. Nah, beban listrik Januari sampai Maret. Beban listrik Januari sampai Maret. 450.000. Ini hanya contoh teman-teman ya. Kita simpan ya. Kita sudah simpan, statusnya belum dialokasikan ya. Dia sudah masuk ke dalam beban dibayar di muka. Jadi mengalami debit kredit dari BSI. Nah, berikutnya kita akan mengalokasikan beban dibayar di muka ini. Tadi listrik. Oh, di bulan Januari rupanya 125.000 terpakai. Ini membuat laporan keuangan teman-teman menjadi benar-benar real ya. Datanya itu up to date. Sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan begitu. Ya, kita langsung pilih alokasi ya. Kata kuncinya adalah alokasi. Jadi misalnya teman-teman cari di atasnya alokasi listrik. Nah, langsung masuk ke sini. Sama juga nih teman-teman. Alokasi beban listrik di muka. Nah, ketika diklik kita pilih di sini 30 Januari ya. 30 Januari nomor referensinya langsung ketemu nih yang listrik juga gitu. Nah, PLN tadi kita alokasikan 150.000 di bulan Januari. Oke, kita simpan. Nah, kita statusnya selesai, kita lihat detailnya. Nah, kita menggunakan nih beban dibayar di muka tadi 150.000 untuk beban listrik. Kita lihat biaya bayar di muka tadi. Nah, statusnya dialokasikan sebagian. Jadi baru dialokasikan sebagian, kita klik. Di bawahnya sudah ada detail dialokasikannya di nomor referensi yang mana. Selesai, ini dia modul biaya, teman-teman. Jadi harapannya bisa menjadi panduan untuk teman-teman menginput biaya dan tidak mengalami kesulitan sama sekali menginput biaya di 3 digit. Tidak perlu berkutat dengan jurnal umum lagi karena semuanya ketika transaksinya berbasis kas, akrual, mau dia itu dalam bentuk hutang dulu atau dibayar di muka dulu, semuanya bisa di 3 digit. Sampai jumpa di video tutorial lainnya, teman-teman. Selamat mencoba.